Salve, Velbe, Bok-Boksean. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, keluarga besar Paguyuban KI Katolik Paroki Argapura. Pada kehidupan umat perdana yang hidup pada zaman para rasul, ketika mendapat pewartaan para rasul, banyak orang yang menjadi pengikut Kristus dari kalangan Yahudi, dari Yunani, dari bangsa-bangsa Arab. Jadi mereka membentuk sebuah persekutuan, sebuah gereja, di mana kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan mereka memiliki latar belakang yang berbeda antara satu sama lain. Sosial, budaya, ras, berbeda satu sama lain itu. Dan keanekaragaman asal-usul mereka menjadi sebuah kekayaan dalam komunitas, kekayaan dalam persekutuan itu, sehingga mereka membentuk satu kesatuan dan segera tersebar luas cara hidup mereka yang baik dan mengagumkan itu, sehingga dengan berkembang pesat pengikut Kristus menjalar sampai ke seluruh dunia. Namun keberagaman ini kadang sangat rawan untuk perpecahan dari persekutuan itu, karena masing-masing orang memiliki pandangan tersendiri, pokok pikiran yang berbeda, kepentingan yang berbeda antara satu sama lain. Bahkan dalam bacaan kedua tadi kita mendengar bahwa mereka mulai membentuk kelompok-kelompok dan memilih pemimpinnya masing-masing. Mengagungkan pemimpin menjadi idola mereka, menjadi panutan. Dan peristiwa itu dialami oleh umat-umat di Korintus. Mereka terpecah karena yang satu merasa bahwa satu dari kelompoknya Paulus, hanya Paulus saja yang bisa mengatur mereka. Kalau orang lain mengatur, tidak bisa. Yang satu bilang, kami dari kelompok Apolos, maka Apolos saja yang bisa mengatur mereka, menasihati mereka. Yang satu lagi, kami dari kelompoknya Kefas, Petrus, maka hanya Petrus. Nah, umat mulai terpecah belah. Sehingga Paulus dalam surat pastoralnya kepada umat-umat di Korintus yang terpecah itu, kita tidak boleh terpecah. Tidak boleh ada yang mengatakan bahwa kami ini dari golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas. Kita ini tidak terbagi-bagi, karena Kristus menjadi pemimpin, Kristus menjadi kepala. Saudara-saudari yang terkasih, kadang perpecahan ini juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita juga alami di Kombas, di stasi, di paroki. Umat mulai membanding-bandingkan pemimpin mereka, siapa yang lebih hebat, siapa yang pemimpin yang paling bagus. Padahal kita masih ada satu persekutuan. Bahkan yang terjadi kadang di kalangan umat, memilih pastor, memilih imam. Nanti mereka tahu bahwa di gereja ini pastor ini yang pimpin. Itu mereka nanti buruk-buruk sana kalau pastor yang mereka suka. Tetapi kalau pastor yang satu ini khotbahnya lama, berjam-jam, tidak dengar, tukang marah, sudah nanti umat semua cari pastor yang disukai. Itu kadang terjadi. Kita ini satu persekutuan. Jangan melihat siapa yang memimpin di depan, tetapi lihatlah sebagai satu persekutuan di dalam Kristus. Ya, kalau ada kita suka pastor yang mungkin suka lompat-lompat, suka teriak-teriak, kemudian lucu-lucu, kita senang.
Sementara yang bicara datar-datar saja kita menghindar, ya kita bukan untuk mencari pemimpin manusia di tempat ini. Kalau pastor yang khotbahnya itu lama, pelan, membuat umat mengantuk, itu harus bersyukur. Karena di rumah kita tidak bisa tidur, datang ke gereja kita bisa tidur. Itu bersyukur dalam hal itu. Di sana setengah mati, begitu kita mau tidur, ada tamu datang, ketuk pintu, ya sudah. Tapi di gereja tidur tidak ada yang ganggu. Tapi kalau pas kota kolekte lewat, itu bangun cepat. Kita juga membentuk satu persekutuan dipanggil kepada kekudusan melalui pertobatan. Yesus memulai karya pewartaannya dengan menyerukan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Yesus tahu bahwa untuk mewartakan pertobatan, dia tidak bisa seorang diri. Membutuhkan orang lain, membentuk sebuah kelompok atau komunitas. Di Galilea, ia memilih dan memanggil murid-muridnya. Yang pertama itu, dia memanggil Simon Petrus, Yohanes, Yakobus, Yohanes anak Zebedeus. Dia memanggil murid-muridnya itu. Artinya bahwa dalam tugas dan pewartaan diperlukan kerjasama, bukan seorang diri. Maka penting sekali persekutuan itu. Kita harus saling membantu, tolong-menolong, kerjasama, sehingga menopang antara satu dengan yang lain. Kalau umat yang lemah harus ditopang oleh umat yang kuat dalam hal apa saja. Bukan kita berkumpul untuk mencari perbedaan-perbedaan. Harus disadari bahwa dalam sebuah persekutuan tidak semua satu ide, satu pemahaman. Kita harus menyadari ada perbedaan-perbedaan yang mencolok ketika di Kombas atau di gereja. Tidak semua orang yang pendidikan sama. Ada yang pendidikan rendah, ada yang pendidikan menengah, ada yang pendidikan tinggi. Nah, ini juga membuat pola pemikiran, pemahaman itu berbeda. Tetapi bukanlah hal yang membawa kita kepada perpecahan, tetapi harus saling menghormati, saling menghargai. Yesus memilih para muridnya bukan karena para murid yang lain itu prestasi atau memiliki jabatan yang tinggi atau karena mereka adalah orang yang hebat. Tidak. Yesus justru memilih para muridnya orang yang sederhana, bahkan orang yang tidak luput dari dosa, kekurangan, kelemahan, dan kesalahan. Yesus memilih mereka dari orang yang biasa-biasa saja menjadi orang yang luar biasa karena persekutuan itu. Mereka percaya bahwa Yesus yang telah memanggil mereka, yang menyatukan mereka, Yesus tidak pernah lipat tangan. Yesus akan membantu mereka dalam tugas dan perutusan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua dipanggil dengan berbagai latar belakang kehidupan. Maka kekurangan-kekurangan kita harus kita lengkapi dalam sebuah persekutuan yang besar. Yang lemah menuntun yang kuat harus menghargai yang lemah itu. Kemudian yang lemah harus rendah hati untuk mendengar, menerima masukan-masukan dari yang kuat, sehingga kita bisa membentuk sebuah kelompok komunitas yang bertumbuh dan berkembang. Semoga Tuhan memberkati kita.